AI bubble bakal terjadi katanya. Ini adalah sebuah narasi yang udah digembor-gemborkan dari beberapa bulan lalu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud sama AI bubble ini? Kalau ini beneran terjadi, emangnya kenapa? Apa dampaknya buat kalian yang sedang nonton ini? Apa dampaknya kepada orang-orang yang sudah pakai AI buat kerja? Bakal ada bear market kah setelah ini terjadi gitu? Apakah bakal ada krisis? Dan apa dampaknya ke kehidupan kita semua? Di video ini gue bakal jelasin lengkap ke kalian kenapa bubble ini bisa exist, apakah ini beneran ada, apakah ini cuma hype-hype doang, apa tanda-tandanya, apa efeknya ke kita semua, dan apa yang kita bisa cuanin dari sini. Dan apa yang kita harus persiapkan dari sekarang. Di akhir video ini gue juga sudah siapkan ke kalian ya sebuah prompt AI gratis. Kalian cukup bayar sukarela aja, sebenarnya gratis. Kalau kalian nggak sanggup bayar ya udah tinggal ambil aja for free. Prompt AI ini kalau kalian pakai, dia bakal kasih tahu kondisi kalian secara personal kalau andai kata AI bubble ini beneran pecah. Jadi kalian yang nonton video ini nggak perlu bingung-bingung ya, karena semua pertanyaan pribadi kalian bisa kejawab dengan prompt ini. Video ini bukan buat nakut-nakutin kalian guys, tapi ini adalah video warning yang bisa ngepersiapin kalian apapun yang terjadi di masa depan. Tinggal kalian mau nonton video ini sampai habis atau enggak. Karena jujur aja video ini agak panjang dan kalian harus benar-benar paham sama semua konteks di dalam video ini. And I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, ada juga tentang finance, ada juga tentang teknologi kayak misalnya AI dan juga crypto. Kalau kalian merasa suka sama channel ini dan mau support gue secara langsung, which I highly appreciate, kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe yang ada di bawah. Di situ ada beberapa level membership, kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, lebih cepat ya, dan juga bisa nonton video-video eksklusif yang sifatnya lebih pribadi. Atau kalau kalian ngerasa channel ini bermanfaat, gue inspiring kalian misalnya, atau kalian sekedar mengucapin thank you, please komen di bawah, cause I read comments. Atau kalian juga bisa belanja barang apapun di Shopee, yang penting kalian klik dulu link produk yang gue taruh di deskripsi di bawah. Barang apapun yang kalian lihat, diklik aja. Terus kalian belanja apapun yang ada di Shopee ya, yang penting kalian sudah klik duluan. Bahkan kalian nggak perlu belanja barang apapun yang gue share di bawah. Karena dengan kalian ngelakuin itu, algoritma video ini pun bisa ikutan naik. So thank you so much guys, kita lanjut ke video ini. AI yang kalian pakai sekarang ya, ChatGPT, Cloud, Gemini, itu semuanya itu murah banget. Bahkan ada yang gratis. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran, kenapa bisa semurah itu? Jawabannya simple. Karena mereka itu sebenarnya sekarang sedang subsidiin kalian. Gua kasih contoh paling gampang deh, ya. Anthropic, Cloud, ya. Ini AI yang paling sering gua pakai sekarang. Udah nggak pakai ChatGPT lagi sekarang. Itu langganan mereka, itu sekitar paling murah $20 per bulan. Kedengarannya murah, ya kan? Tapi kenyataannya, biaya aslinya untuk nge-serve satu user itu bisa ratusan dolar per bulan. Mereka literally nombok setiap kali kalian ngetik sebuah prompt. Dan ini bukan cuman Anthropic doang, bukan cuman Cloud. Hampir semua perusahaan AI sekarang model bisnisnya tuh sama. Jual murah, bakar duit investor, kejar jumlah user sebanyak-banyaknya dulu, tujuannya adalah akuisisi user. Kenapa mereka mau rugi? Karena mereka lagi balapan sekarang. Siapa yang paling banyak user, siapa yang paling banyak pegang data, dialah yang dianggap menang di dalam AI race ini. Dan buat menang balapan ini, mereka rela bakar duit gila-gilaan sekarang. Pola ini sebenarnya udah nggak asing buat kita orang Indonesia ya. Kalian ingat nggak dulu pas tahun 2016, ya zaman-zaman awal gua kuliah dulu, itu tuh ada Gojek sama Grab masuk, ada Uber juga dulu bahkan. Kalian pakai ojol, dulu kemana-mana cuma Rp5.000. Promonya tiap hari, ya bikin semua orang senang gitu. Tapi sekarang gimana? Harganya udah nggak segitu lagi kan, udah mulai mahal kan. Kalian GrabFood, GoFood mahal kan. Bahkan Uber aja udah mati sekarang, udah meledak. Ojol bubble-nya sudah meledak. Nah, AI sekarang lagi ada di fase Rp5.000 itu. Tapi balapan ini itu butuh bensin. Dan bensinnya itu adalah duit investor. Ratusan miliar dolar udah digelontorin buat ngebiayain balapan ini. Ada Amazon, Microsoft, Google, dan 3 perusahaan ini aja udah collectively ngeluarin sekitar $650 miliar dalam 2 tahun terakhir buat infrastruktur AI doang. Pertanyaannya sekarang satu, sampai kapan investor mau terus ngisi bensinnya mereka kalau mobilnya aja belum pernah nyampe ke garis finish? Kalau kalian baca berita, revenue perusahaan AI itu kelihatan gede banget. Tumbuh ratusan persen tiap tahunnya. Semuanya kelihatan booming. Gila-gilaan semua terbang sahamnya gitu. Tapi kalau kalian telusuri kemana duitnya ngalir,
Ceritanya ini makin aneh dan beda jadinya. Karena ternyata sebagian besar duit itu cuma muter-muter di ekosistem yang sama aja. Di antara perusahaan-perusahaan itu aja. Gua jelasin ke kalian mungkin yang nggak pernah dengar berita ini. Contoh ya, yang paling gampang ya. Microsoft itu invest 13 miliar dolar ke OpenAI, ke ChatGPT. Itu duit gede banget. Tapi abis itu, OpenAI pakai duit itu buat bayar Microsoft juga. Buat nyewa server Azure-nya Microsoft. Jadi di laporan keuangannya Microsoft, revenue cloud mereka itu kelihatan naik gila-gilaan. Analis keuangan yang lihat sahamnya mereka, wah ini tepuk tangan, wah keren, asik gitu. Sahamnya naik gitu. Tapi kalau kalian telusuri, itu duit mereka sendiri yang balik ke kantong mereka. Dan ini bukan cuma Microsoft sama OpenAI. Pola ini terjadi di mana-mana guys. Perusahaan tech itu invest ke startup AI. Startup itu beli cloud service dari perusahaan tech yang interest mereka itu. Revenue-nya kelihatan gede. Valuasinya naik, ya investor hit senang semuanya. Semua pihak kelihatan sehat gitu. Sahamnya terbang tinggi. Tapi duitnya itu nggak ada yang dari customer beneran. Nggak ada yang beneran dari customer yang beneran pakai AI-nya mereka dan bayar dari profit mereka sendiri. Itu nggak ada sama sekali. Angkanya tuh kecil banget kalau kita bandingin sama apa yang kita baca di headline-headline news. Beberapa riset itu bilang bahwa lebih dari 60% spending cloud AI itu datangnya dari sesama perusahaan tech itu sendiri, bukan dari pasar yang beneran pakai, bukan kita gitu, enggak. Ini persis kayak pola yang terjadi di era .com di tahun 2000. Dimana pada saat itu, perusahaan-perusahaan itu ngejar valuasi. Capital, ngejar capital. Semuanya tuh kelihatan oke di atas kertas, tapi sebenarnya di balik layar itu kayak pakai utang jatuhnya gitu. Semuanya akan terus naik sampai akhirnya ada nanya nih. Jadi ini profitnya benerannya yang mana nih? Apakah mereka beneran profit? Kalau mulai ada pertanyaan seperti itu, kalau mulai ada video YouTube yang seperti ini, itu tandanya bubble-nya mulai retak. Kita perlu tahu bahwa bubble AI itu beneran exist guys. Ya, tanda-tandanya itu bukan teori lagi. Kalau gue sampai bikin video ini, berarti informasinya sudah ada di mana-mana sebenarnya. Ini sudah kejadian. Ya, sekitar 30% proyek data center di Amerika itu sebenarnya udah di-freeze dan dibatalin. Bukan karena nggak ada duit ya, tapi karena dunia fisik nggak bisa ngikutin ambisinya Silicon Valley. Listrik itu nggak cukup untuk bisa support infrastruktur AI. Satu proyek data center di Texas itu aja butuh listrik sekitar 1 juta rumah. Dan equipment kayak transformer yang dulu delivery-nya itu sekitar 2-3 tahun, sekarang jadi 5 tahun. Nombok bertahun-tahun. Jadi mau seberapa banyak pun duit yang orang-orang ini punya dan digelontorkan, fisik struktur bangunannya itu nggak bisa dibangun, nggak bisa jalan. Terus ada satu hal juga yang cukup ironis menurut gue. Amerika itu adalah negara yang paling paling getol yang mau menang balapan AI ini. Tapi mereka sendiri itu ternyata ngimpor komponen-komponen infrastruktur penting itu dari China. Negara yang mereka anggap sebagai kompetitor utama mereka. Jadi ibaratnya nih, kalian mau menang balap mobil. Tapi yang bikin mesin mobilnya itu sendiri adalah lawan kalian sendiri. Dan lawan kalian itu nentuin kapan mesinnya bakal dikirim ke kalian. Nah, di sisi layanan biasa kayak user-user kayak kita ya, itu Anthropic Cloud, kalau kalian suka pakai cloud belakangan ini, kalian juga paham bahwa belakangan ini cloud suka error, suka down. Dia mulai ngetatin akses penggunaannya. User yang pakai tool pihak ketiga kayak misalnya OpenClaw ya, third-party gitu, sekarang kena batasan. Siapapun yang pakai OpenClaw dan pakai Anthropic tidak pakai API, itu tuh akan kena ban. Sekarang kalau kalian rasain, mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, kalau kalian pakai cloud gitu, kalian udah bayar $20 per bulan, kalian ngetik beberapa prompt, rasa-rasanya kok gue nggak pakai banyak, tapi kok usage gue udah mau habis ya, credits gue udah mau habis gitu, padahal nggak sebanyak itu gue pakai. Itu artinya satu sesi pemakaian cuman tahan beberapa jam sebelum akhirnya kalian kena limit, dibatasin lah. Tapi kayaknya Anthropic nggak bener-bener ngasih tahu deh. Padahal dulu ini nggak pernah ada. Tapi yang bikin menurut gue ini agak membagongkan ya, itu ini, OpenAI itu butuh naikin revenue mereka 85 kali lipat dalam waktu 5 tahun. 85x dalam 5 tahun. Supaya bisa nutup komitmen infrastruktur yang hampir $1 triliun. Angka segitu guys, nggak pernah dicapai sama perusahaan manapun di sejarah modern. Dan CFO-nya OpenAI sendiri itu udah ngomong bahwa proyek infrastruktur AI mungkin butuh bailout dari pemerintah. Butuh print uang. Mirip kayak yang terjadi sama bank-bank di krisis tahun 2008. Kalau pemain terbesar di industri ini aja, itu udah bilang dan mulai ngomong gitu ya, soal gue butuh duit nih dari pemerintah, itu kayaknya bukan sinyal yang sehat deh. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini semua pecah? Kalian harus tahu dan ngelihat proses ini dari 4 fase.
Ya, bukan satu kejadian besar yang tiba-tiba meledak kayak pluk, kayak gelembung gitu, enggak sebenarnya. Fase pertama itu adalah sekarang. Ini adalah fase di mana AI itu sedang murah, disubsidi, dan semua orang bisa akses. Kita semua sekarang lagi di sini, ya, lagi nikmatin, dan ini nggak akan selamanya. Fase kedua, harganya mulai naik, dan ini mulai kejadian. Perusahaan AI sadar bahwa subsidi itu nggak bisa terus-terusan. Jadi mereka mulai naikin harga, mereka batasin akses, atau bikin tier berbayar yang lebih mahal. Yang tadinya gratis jadi berbayar, yang tadinya $20 jadi $50, yang tadinya unlimited jadi ada limit. Sebenarnya dipikir-pikir kita sudah masuk sini, cuman belum sepenuhnya. Ya, karena kita belum, yang tadinya bayar $20, yuk naik jadi 30, belum ada gitu. Dia cuman kasih akses-akses yang lebih mahal. Tapi pelan-pelan kita akan menuju ke sini, dan gue bilang kita udah setengah jalan lah berada di sini. Fase ini bakal semakin terasa di beberapa bulan ke depan. Kalau kalian perhatiin juga bahkan OpenAI ada keluarin satu level yang kalau kalian bayar, kalian bisa pakai lebih bagus OpenAI-nya, tapi ada iklan. Kan tolol ya. Gue udah pernah prediksi ini dari setahun lalu kayaknya. OpenAI, ChatGPT kalian pasti akan ada iklan cepat atau lambat. Gue udah pernah ngomong ini dulu. Lalu fase yang ketiga, bubble burst. Pecah. Investor mulai cabut karena return nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Startup AI yang selama ini hidup dari duit investor, ini mulai kehabisan nafas. Layanan yang kalian pakai sekarang itu bisa hilang nantinya ke depan. Atau berubah drastis. Yang kena paling keras itu sudah jelas adalah startup di aplikasi-aplikasi layer. Yang bikin aplikasi dengan valuasi $500 miliar gitu. Tapi revenue-nya nggak bener-bener gede. Misalnya cuma $2 juta. Tapi valuasinya tinggi banget gitu. Nah, aplikasi-aplikasi yang kayak ginilah yang bakal mati ke depannya. Startup-startup kayak gini bakal hilang dan berubah jadi nol. Lalu kita masuk ke yang paling penting, yaitu adalah fase keempat. Setelah meledak, setelah debunya tuh mereda, yang survive harus kompetisi beneran. Nggak ada lagi yang pakai subsidi gila-gilaan tuh, udah nggak ada lagi. Tapi di sisi lain, teknologinya udah jauh lebih efisien. Biaya produksinya juga turun, open source juga semakin bagus ya, LLM lokal, dan harga itu mulai stabil di level yang lebih wajar. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi bukan murah banget kayak disubsidi juga, nggak gitu. Tapi nggak mahal yang kayak mahal banget juga nggak. Mungkin kita akan ketemu satu baseline dasarnya gitu. Dan kalaupun murah, itu bukan murah karena disubsidi, tapi emang teknologinya udah matang dan memang udah bisa dibikin lebih murah aja. Persis kayak internet di tahun 2000. Internet itu dulu itu mahal banget guys. Dan akhirnya pecah, ya .com bubble. Lalu di tahun 2005 ke atas, internet jadi jauh lebih murah dan jauh lebih bagus kayak sekarang. Ini basically internet semua orang bisa akses sekarang. Jadi yang hilang itu bukan AI-nya. AI-nya nggak akan hilang. Yang hilang itu adalah hype-nya dan duit gila-gilaannya. Valuasi-valuasinya akan hilang. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup menarik ya. Yang pertanyaan paling penting yang semua orang klik video ini. Kita harus ngapain sih? Ya, kalau semua tanda ini udah kelihatan dan belum pecah nih Josh, kita harus ngapain? Gue mau disclaimer dulu guys, gue bukan financial advice. Ini adalah hasil riset gue pribadi. Terserah kalian mau ambil atau enggak. Tapi yang pertama-tama, ya, kita harus tahu dulu nih, bahwa orang-orang paling pintar di dunia keuangan, ini mulai nggak diam, mereka mulai bergerak. Orang kayak misalnya Michael Burry, orang yang terkenal karena berhasil nge-short pasar perumahan Amerika sebelum krisis 2008 ya. Nama filmnya adalah The Big Short. Kalau kalian belum pernah nonton filmnya, silahkan nonton. Itu bagus banget. Dia udah pasang posisi short senilai $1,1 miliar ke saham Nvidia dan Palantir. Dua giant AI stocks. Dan nggak cuma dia doang guys. Data dari Goldman Sachs nunjukin bahwa level shorting saham tech sekarang ada di titik paling tinggi sejak tahun 2016. Hedge fund secara kolektif udah ngambil profit $24 miliar dari nge-short saham software di tahun 2025. Mungkin sampai sekarang gue nggak tahu. Dan ini bukan teori konspirasi, kalian bisa cari sendiri datanya. Ini data dari Wall Street. Michael Burry ini juga ngasih satu argumen yang menarik banget. Dia bilang bahwa perusahaan-perusahaan AI sekarang lagi main trik akuntansi katanya. Mereka lagi magic akuntansi, lagi sulap ya. Di mana mereka mengasumsikan hardware GPU dan server mereka bakal tahan 5-6 tahun lagi. Padahal kita tahu sendiri di dunia AI dan teknologi itu bisa outdated dalam waktu 2-3 tahun. Analoginya kayak gini deh. Kalian beli HP nih, HP baru, harganya 10 juta. Terus kalian bilang, HP ini bakal gua pakai 6 tahun ke depan. Nah, di pembukuan, biayanya kelihatan kecil per tahun. Tapi kenyataannya, 2 tahun lagi, HP itu kan udah mulai lemot dan udah mulai ya boleh diganti lah sebenarnya, atau 3 tahun lagi udah boleh diganti. Nah, itu yang dilakukan sama perusahaan AI sama hardware mereka. Hardware yang sekarang itu tuh udah diutangin atau
kita bakal pakai ini sampai 5-6 tahun ke depan. Padahal kalian tahu sendiri, ya Nvidia setiap kali ada presentasi, itu hardware mereka, wah, nggak jelas itu luar biasa upgrade-nya gitu. Menurut Michael Burry sendiri, trik ini bikin profit mereka itu kelihatan lebih gede sampai 176 miliar dolar dari yang seharusnya. Lebih gede 176 miliar dolar. Jadi buat kalian yang sekarang, ini gue kasih tahu ya guys ya, warning ya, gue bukan financial advice ya. Tapi buat kalian yang invest di saham tech atau saham AI terutama, kalian mungkin boleh lah mikir-mikir take profit sebagian, kayaknya boleh deh. Gak harus jual semua, tapi gue mau bilang kayaknya jangan greedy deh guys. Smart money udah mulai cabut ya. Ini udah dari beberapa bulan lalu bahkan. Kalau kalian masih hold dan belum ngunci profit, at least mulai perhatiin posisi kalian. Bolehlah diversifikasi, jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang gitu. Apalagi keranjangnya sekarang sudah ditargetin sama hedge fund buat dijadiin alat untuk shorting. Lalu kalau kita mau nge-short gimana Josh? Sebenarnya kita punya, sebagai orang Indonesia itu punya akses untuk nge-short saham-saham luar negeri ini, yaitu via kripto. Kriptonya kita ambil yang di tokenisasiin. Jadi kalau kalian shorting aset yang itu, sama aja kalian nge-shorting saham yang ada di US. Jadi misalnya kalian nge-shorting tokenisasinya Nvidia, itu sama aja kalian nge-shorting Nvidia. Jadi harganya itu 1:1. Itu ada di banyak crypto exchange yang kalian bisa akses dari Indonesia ya. Kalian coba boleh lihat lah, linknya di bawah, nanti gue jelasin semua di bawah. Nah buat kalian nih, yang pakai AI buat kerja atau bisnis, pesannya agak beda. Oke. Nah kalau narasi AI bubble ini buat orang-orang yang berbisnis atau kerja pakai AI ini gimana Josh? Ya. Ini pesan ke kalian agak beda. Jangan tergantung sama satu tools di zaman sekarang. Kalau misalnya cloud itu besok mati, kalian harus bisa pindah ke AI yang lain. Ya, harus bisa pindah ke Gemini atau ke DeepSeek yang ada di China gitu ya. Tanpa kehilangan produktivitas kalian. Kalian harus boleh lah mulai kenalan-kenalan sama open source yang lain. Misalnya kayak DeepSeek atau Qwen, atau baru kemarin tuh baru keluar Game 4 dari Google tuh juga bagus guys. Dan ini semua gratis dan bisa kalian install ke laptop kalian gitu. Kalau misalnya laptop kalian emang cukup kuat. Kalian boleh lah lihat kiri kanan juga, oh pakai ini, oh pakai itu, oh ini nyaman, oh ini enggak gitu. Kalau misalnya ini mati, oh mungkin gue bisa pakai ini. Kalian harus bisa adaptasi sama AI yang lain. Artinya, mau bubble-nya pecah, mau perusahaan AI nanti pada bangkrut ke depannya, teknologinya tetap ada di tangan kalian. Yang nentuin kalian menang atau kalah bukan siapa yang survive dari bubble ini sebenarnya, tapi seberapa fleksibel kalian pakai tools yang ada. Oke, jadi sekarang kalian udah tahu gambarannya ya. AI bubble itu nyata. Tanda-tandanya udah kelihatan. Duitnya muter-muter, infrastruktur nggak sanggup untuk dibuat gitu, harga mulai naik, dan pemain terbesar udah mulai ngomong soal, ya kayak OpenAI udah mulai minta tolong ke pemerintah gitu, yuk cetak duit yuk biar kita bisa bangun infrastruktur gitu, udah nggak make sense lah. Tapi ini bukan akhir dari AI guys, ya ini sama persis kayak yang terjadi di internet dan juga di crypto, setiap cycle-nya. Teknologinya bakal tetap ada, yang hilang itu adalah project-project gede yang nggak sustainable, atau project-project yang valuasinya tuh tinggi banget, tapi sebenarnya teknologinya nggak ada. Yang bahaya itu adalah ketika kalian nggak tahu posisi kalian itu di mana ketika waktu itu terjadi. Kalau yang kerja pakai AI tiap hari, ya kalian yang lagi belajar pakai AI sekarang, kalian yang lagi bangun bisnis pakai AI sekarang, kalian harus tahu seberapa kena dampak kalau ini mulai beneran pecah. Tenang aja guys, AI-nya nggak hilang ya. AI-nya nggak hilang, kalian cuma harus bisa adaptasi aja. Makanya, gue udah siapin satu prompt spesial yang bisa kalian copy-paste ke AI manapun. Ya, kalian bisa isi semua pertanyaan-pertanyaan formnya. Gue sudah pernah bikin form ini di video-video sebelumnya. Kalian buka, kalian download, kalian isi semua formnya, cerita aja di situ. Terus kalian copy-paste promptnya. Kalian masukin ke ChatGPT kayak mau ke Cloud, mau ke Gemini, mau ke DeepSeek, terserah ya. Prompt ini bakal nanya soal pekerjaan kalian, skill kalian, sumber income kalian. Terus nanti AI-nya bakal kasih analisis personal. Seberapa kena dampak kalau misalnya bubble-nya pecah, dan langkah-langkah apa yang bisa kalian ambil mulai dari sekarang. Link prompt-nya ada di deskripsi di bawah, gratis. Kalau kalian mau bayar, silahkan secara sukarela aja. Hasilnya, kalian coba share di kolom komentar di bawah. Gue mau tahu jawaban-jawaban dari orang-orang yang pakai prompt di bawah ini. Oke, itu aja guys. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya ya, ini somehow nggak banyak yang nonton. Kalian bisa nonton video ini. Ini very helpful. Please nonton, jangan sampai ketinggalan sama video ini. Atau kalian juga bisa nonton video yang lainnya di sini. Oke guys, itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.